Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah analisis komparatif one way ANOVA menggunakan software Jamovi. Nah, sebagai penjelasan singkat, analisis ragam atau sering disebut analisis variance, disingkat ANOVA, atau dalam bahasa Inggris ditulis Analysis of Variance, disingkat ANOVA, adalah teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok sampel. Dalam hal ini bisa 3 kelompok sampel atau lebih. Nah, ini merupakan pengembangan dari atau studi lanjut dari uji T 2 sampel berbeda yang hanya membandingkan 2 rata-rata kelompok sampel. Nah, misalkan penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran problem-based learning, realistic mathematics education, dan pembelajaran konvensional. Nah, dari masing-masing kelompok akan diambil sampel secara acak. Nah, kita akan menganalisisnya menggunakan ANOVA, atau dalam hal ini ANOVA dibagi menjadi 2, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. Nah, ANOVA dikenal juga dengan ANOVA satu arah atau ANOVA satu jalur atau one way ANOVA dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari 2 variabel, satu variabel independen atau biasa disebut juga dengan faktor pembeda, dan satu variabel dependen. Nah, jika faktor pembedanya itu lebih dari 2, maka yang digunakan adalah two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Nah, ANOVA sendiri itu memiliki asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah normal, datanya berdistribusi normal, data Y-nya atau errornya, residualnya ya, berdistribusi normal. Kemudian varians dari kelompok data itu homogen. Kemudian sampel diambil secara acak sehingga pengamatannya itu saling bebas. Nah, ini dipastikan sebelum melakukan analisis ANOVA, dipastikan sampelnya harus dipilih secara acak, kemudian datanya diuji kenormalannya, dan varians dari kelompok yang dibandingkan itu homogen, ya, memenuhi asumsi homogenitas. Nah, ini persamaan model ANOVA-nya, persamaan regresinya, di mana beta adalah parameter untuk menyatakan rataan kelompok. Ini yang dihipotesiskan, atau bisa juga yang dihipotesiskan adalah nilai rata-ratanya. Ini juga biasa disebut dengan variabel bebasnya, indeks level atau kelompok dari variabel bebasnya, yang kalau misalkan kita misalkan adalah kelompok model pembelajaran, maka kalau model pembelajarannya ada yang PBL, RME, dan konvensional. Itu yang dibandingkan. Nah, H0-nya tidak ada perbedaan, sama. H1-nya minimal ada satu yang model pembelajaran yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap variabel Y-nya. Nah, bisa juga kita membandingkan rata-rata variabel Y berdasarkan kelompok model pembelajaran tadi. Nah, jika datanya tidak berdistribusi normal, maka analisis data yang digunakan itu tidak bisa menggunakan ANOVA. Nah, selanjutnya maka analisisnya yang digunakan adalah statistika non-parametrik dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, jika datanya berdistribusi normal dan varians homogen, selanjutnya ANOVA dapat dilakukan, dan setelah menguji hipotesis ANOVA-nya, maka uji lanjutnya atau post hoc testnya itu menggunakan uji Tukey. Nah, jika datanya normal tetapi varians tidak homogen, maka analisis selanjutnya menggunakan James-Howell. Nah, kita masuk pada langsung saja pada langkah-langkah analisis data. Ya, kita terlebih dahulu menyiapkan datanya, one way ANOVA, ya, seperti data to sampel independen atau uji 2 sampel berbeda. Datanya umumnya tersusun seperti ini, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian
Datanya harus disusun ke bawah seperti ini, kelompok 1, 2, dan 3. Kita copy, kemudian kita paste di Jamovi. Kita ganti nama variabelnya. Yang A kita ganti dari kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Measure type-nya kita ganti jadi continue, karena Y-nya itu harus berskala interval atau rasio, continue ya. Jenis pengukurannya. Kemudian variabel B kita ganti jadi model pembelajaran. Ini bisa nominal, bisa ordinal. Nominal ketika tidak ada urutan dan ordinal ketika ada urutan. Dalam hal ini data kita adalah nominal karena model PBL, RME tidak memiliki urutan ya, dan konvensional. Nah, selanjutnya kita klik tanda panah saja yang di atas. Nah, untuk menguji normalitas data ada dua referensi. Referensi yang pertama itu menguji masing-masing kelompok. PBL diuji normalitasnya, RME diuji, konvensional juga diuji normalitasnya. Namun referensi yang kedua yang menyatakan variabel Y-nya setelah digabung ini diuji normalitasnya. Ini yang diuji normalitasnya, bukan masing-masing. Kita akan menguji normalitasnya secara masing-masing dan secara keseluruhan. Walaupun yang pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa normalitas diuji itu adalah normalitas data secara keseluruhan. Ini yang paling kuat secara teori statistiknya. Nah, variabel yang tidak ada datanya kita hapus saja. Ya. Kemudian kita klik exploration, deskriptif. Nah, ini untuk kita uji normalitasnya masing-masing ya, masing-masing kelas. Kita masukkan variabel KBKM-nya ke variabel, model pembelajaran ke split. Untuk membagi split by untuk membagi datanya. Nah, yang lain kita centang, kita biarkan jumlah data tercentang, kemudian uji normalitas kita centang. Nah, berdasarkan hasil analisis kita lihat nilai Shapiro-Wilk probability-nya, P-nya, KBKM di PBL itu 0,157, RME 0,226, konvensional 0,461. Keseluruhannya ini tiga-tiganya telah memenuhi asumsi distribusi normal karena nilai P-nya, probability-nya lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis of variance-nya atau ANOVA-nya sekaligus menguji asumsi normalitas keseluruhan data dan uji homogenitas. Kita klik analyze ANOVA, one way ANOVA. Kita masukkan KBKM di dependent variable, model pembelajaran ke grouping. Kita centang asumsi. Kita centang asumsi homogeneity test, normality test, Kiki plot bisa sebagai tambahan. Ini untuk memperkuat apakah data kita secara visual normal atau tidak. Ya, berdasarkan Kiki plotnya, semakin plot-plot ini, titik-titik ini mengikuti garis lurus ini, maka data kita semakin secara visual semakin berdistribusi normal. Di sini kita lihat bahwa data kita secara visual telah berdistribusi normal. Ini diperkuat dari uji normatif test atau uji normalitas Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling. Kita lihat nilai probability-nya ketiga uji ini. Untuk Shapiro-Wilk 0,3, untuk Kolmogorov 0,747, untuk Anderson-Darling 0,36. Ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat kita katakan variabel kemampuan berpikir kreatif matematik kita itu telah berdistribusi normal. Nah, selanjutnya apakah varians kelompok data kita atau kelompok sampel kita ini homogen atau heterogen? Kita lihat dari
bisa melihat dari hasil uji Levene atau Bartlett. Nah, beberapa software itu kebanyakan menggunakan uji Levene seperti SPSS dan Minitab itu menggunakan uji Levene. Ada juga yang menggunakan uji Bartlett dan uji F. Nah, di sini Jamovi mengeluarkan dua, uji Levene sama Bartlett. Nah, berdasarkan uji Levene dan uji Bartlett, nilai probability-nya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga varians dari kelompok sampel kita itu heterogen atau tidak memenuhi asumsi homogenitas. Nah, jika data kita tadi tidak memenuhi asumsi distribusi normal, di sini normal, tetapi jika datanya tidak memenuhi asumsi distribusi normal, maka analisisnya itu menggunakan Kruskal-Wallis seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian jika analisisnya datanya normal tetapi variansnya homogen, misalnya normal dan homogen, maka kita akan mencentang di varians yang assume equal, ya, uji Fisher yang digunakan. Nah, karena data kita normal tetapi tidak homogen, maka yang dicentang adalah uji Wells, ya. Jadi kita akan menginterpretasikan hasil dari uji Wells, one way ANOVA uji Wells. Nah, di sini kita lihat hasil one way ANOVA-nya untuk variabel KBKM siswa itu nilai probability-nya lebih kecil dari 0,001. Nah, ini juga lebih kecil dari 0,05 sehingga jika lebih kecil maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak berarti minimal ada satu mu yang berbeda dari yang lain. Minimal ada satu rata-rata KBKM siswa yang diajar PBL yang RME konvensional ini berbeda. Apakah PBL dan RME berbeda? PBL konvensional berbeda, RME konvensional berbeda, atau ketiga-tiganya ini berbeda. Minimal ada satu yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui yang mana yang berbeda. Untuk mengetahui itu kita perlu mencentang menu post hoc. Ya. Menu post hoc ini ada pilihan jika asumsi varians itu tidak terpenuhi atau berbeda, unequal variance. Variansnya berbeda atau equal variance, kesamaan variansnya terpenuhi. Nah, dalam hal ini tadi kita varians kita itu berbeda, sehingga yang kita centang adalah uji James-Howell. Nah, selanjutnya di statistik kita bisa mencentang semua, walaupun yang dilihat adalah report signifikansinya saja. Ya, kita cukup melihat p-value-nya. Nah, di sini kita akan melihat karena keputusan dari ANOVA tadi minimal ada satu yang berbeda. Namun kita tidak tahu apakah yang berbeda itu PBL dengan RME, PBL konvensional, RME konvensional, atau ketiga-tiganya berbeda. Nah, di sini kita lihat. Nah, berdasarkan uji post hoc-nya, James-Howell, kita lihat PBL dibandingkan dengan RME, nilai p-value-nya itu sebesar 0,880. Nah, ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan antara PBL dengan RME, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar dengan PBL dan RME itu tidak berbeda atau sama. Nah, sedangkan PBL dan konvensional itu nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, begitu pula dengan RME dan konvensional lebih kecil dari alfa. Sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar dengan PBL dengan siswa yang diajar dengan konvensional. Begitu pula dengan siswa yang diajar dengan RME dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Ini menunjukkan adanya perbedaan karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,001, lebih kecil dari 0,05. Ya. Di sini nilai probability-nya yang bisa digunakan 0,05. Nah, alfanya 0,05 atau 0,01 atau 0,001. Nah, itu saja langkah-langkah analisis komparatif menggunakan Jamovi, khususnya langkah-langkah analisis komparatif one way ANOVA menggunakan Jamovi. Semoga dapat membantu penelitian Anda dan semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.